Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita akan mengkaji surat An-Naba, surat yang ke-78 ya, dari ayat yang 21. Jadi sudah 20 ayat seingat saya. Karena saya ngisi, maklumlah ngisi di mana-mana kan. Jadi ini ayat berapa, ini ayat berapa, saya juga lupa mencatatnya ya. Tuh. Jadi ayat yang ke-21 malam ini kita baca dulu ya. Kita baca dulu ya. Surat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Kurang kompak. Labithina fiha ahqaba. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Ya, baik, sedikit saya jelaskan yang menyangkut masalah bacaan. Inna itu ada nun yang bertasydid. Saya sering dan menyampaikan di masjid ini, inna apabila nun dan mim yang bertasydid maka dibaca ya, dengung. Inna ya, cuman dua, nun dan mim yang bertasydid itu dibaca dengung. Inna summa ya. Seperti dalam surat At-Takatsur, summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im ya. Nah, barangkali sekedar hanya tahu saja ya, syukur-syukur hafal. Seperti ini, seperti Hairul kan ya, Ipan ya masih memorinya masih kuat lah ya, memorinya masih kuat ya. Inna, setiap nun dan mim yang bertasydid nama hukumnya gunnah musaddah ya. Yang itu juga masih memorinya masih ini ya, masih kuat ya. Nah, namanya gunnah artinya dengung. Saddah itu menyambar gitu ya, menekan gitu ya. Nah, ini ada juga nih nunnya nih, mimnya. Jahannama, nun juga sama ya. Inna jahannama kanat, kannya panjang 2 harokat. Taknya ya, tak tasnid ini adalah namanya sifatul huruf, yaitu hamas ya. Kanat mirsoda. Asalnya mir ya. Siapa tadi? Lupa namanya lupa. Arif ya. Jadi Arif ini kan mir, huruf ro yang disukun huruf ro yang disukun kemudian didahului oleh mim ya.
mimnya apa itu mimnya? Kasroh. Jadi kalau ada huruf ro yang di kasroh, huruf apa? Maksud saya huruf ro yang sukun didahului oleh kasroh, mir, berarti rohnya tipis, mir. Nah, mir gitu, mir. Karena di depan ro-nya tadi ada huruf shod itu huruf namanya isti'la. Ada 7 huruf yang tebal di dalam istilah ilmu tajwid yang bunyi o begitu. Apa dah itu Abdullah? Yang bunyi o huruf apa aja? Selain so apalagi? Apa? To. Apalagi Rul? Ada 7 apa? Tadi kan apa? So, kemudian to apalagi? Kho. Apa? Do. Arif. Do. Apa tadi? Kop ya, termasuk kop ya. Apalagi? Ada 7 ya. Ya paling pokoknya yang 7 seperti sod, dot, to, zo, go, ko. Sod, dot, to, zo, go, ko ya. Nih. Sod, dot, to, zo, go, ko sama kho ya. Nah, itu namanya huruf isti'la. Nah, ini tadi kembali ya. Karena tadi dia ini huruf ro mati didahului oleh kasroh, dibacanya tipis, mir. Kemudian bertemu dengan huruf shad, huruf yang tebal, maka jadi tebal, bukan mir lagi tapi apa? Mir soda. Mir soda, bukan mir soda tapi mir soda ya. Tuh. Ini satu saja dah, gak usah banyak-banyak tentang sedikit masalah hukum tajwid. Sekarang para ikhwan baca satu ayat. Dari sebelah kanan Abdullah baca di ayat 21 satu ayat saja, silakan. Ya 21. Coba sekali lagi. Ya, Pak lupa ya. Pak Sarudin. Ayat. Ya. Pak Samino. Ayat 23. Labithina fiha, fi-nya panjang 2 harokat. Ulang. Ya, Hairul. Pak Kamsir. Kembali lagi 21, ayat 21. Ya, terus G-nya 2 harokat saja. Lihat. Ya. Ya, kita baca bareng-bareng lagi. Bareng-bareng dari ayat 21. Langsung saja. 1, 2, 3. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ahqaba ayadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Cukup, udah cukup. Tapi nggak apa-apa, terusin nggak apa-apa, tanggung. Udah. Maaf ya, sayanya terburu-buru juga ya. Aturan tadi diterusin aja ya sebenarnya. Ya.
Baik para ikhwan yang Allah muliakan ya. Kita tidak usah banyak-banyak ya. 5 ayat. Memang saya dari sejak awal itu 5 ayat ya. Nah, Allah menjelaskan inna jahannama kanat mirsada. Inna sesungguhnya jahannama apa? Jahanam atau neraka jahanam. Kanat adalah ya mirsoda, tempat penantian ya, atau tempat disediakan. Itu ayat yang pertama ya. Kemudian ayat yang ke-22, litogina ma'aba. Litogina itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Togin ya, orang yang melampaui batas. Ma'aba itu tempat kembali. Tempat kembali. Labisina fiha ahqaba. Labisina mereka tinggal fiha di dalamnya ahqaba beberapa lama. Untuk orang-orang yang di mana nih dia tinggal? Di neraka jahanam tadi ya. Kemudian ayat yang ke-24, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Tidak yadzuquna merasakan fiha di dalamnya bardan ya, yaitu kesejukan, wala dan tidak syaraba minuman ya. Syaraba kan minuman ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir, illa hamima wa ghassaqa. Illa kecuali hamiman, air yang mendidih ya. Wa ghassaqa dan air apa? Air nanah ya. Air itu air nanah ya, air luka dan nanah. Itu para ikhwan jamaah yang Allah muliakan. Satu-satu ya kalau keburu ya. Jadi kita pelan-pelan. Jadi para ikhwan yang Allah muliakan ya. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Artinya selalu mengintai atau ada tempat pengintaian. Siapa yang tahu ya? Neraka jahanam itu Arif, neraka jahanam buat orang beriman, munafik, kafir, musyrik, zalim. Buat siapa? Munafik. Ada lagi? Hah? Apa? Kafir. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi memang ada tempat-tempat yang telah Allah sediakan. Nah, itu diantaranya orang kafir dan orang musyrik. Dia berada di dalam neraka jahanam ya. Dulu ada film Indonesia waktu saya masih anak-anak ya. Judul filmnya 5 Jahanam ya. Pemainnya yang main si buta siapa? Si buta? Bukan, si buta dari Gua Hantu. Siapa? Ratno Timoher ya. Belum lahir ya? Emang belum lahir ya. Itu tahun 70-an ya. Tahun 70-an. Jadi si buta ya, Ratno Timur itu diantaranya yang saya itu 5 Jahanam judul filmnya ya. Nah, kalau kurang penasaran coba aja barangkali di Google film 5 Jahanam ya gitu. Itu memang 5 Jahanam itu memang bandit itu ya, bandit ya. Nah, kembali para hamba Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam firman-Nya, menceritakan tentang keputusan yaitu hari kiamat, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu ditetapkan waktu yang sudah tertentu bagi kejadiannya, tidak diundur dan tidak dikurangi, tidak dimajukan dan tidak diundurkan ya. Itu tentang hari kiamat. Kalau sudah waktunya hari kiamat ya sudah ya.
Ditiup apa? Ditiup apa? Sangkakala. Ada berapa kali tuh tiupan? Ada 2 ya. Trompetnya malaikat ya. Kalau trompetnya kita kan kalau suka ulang tahun, tahun baru itu kan trompet ya, pet ya. Ini trompetnya malaikat itu atas perintah Allah sangkakala ya. Kena suaranya itu menggelegar itu ya. Nah, sudah ya. Nah, itu. Jadi kalau sudah datangnya ya, waktunya kiamat itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan ya. Dan tiada seorang pun yang mengetahui tentang ketetapan waktunya secara tertentu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Sebenarnya juga itu ada disebutkan dalam ayat melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nuwakhuduhu illa liajalin ma'dud. Kata Allah dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ajal manusia ya. Kalau sudah waktunya ya sudah, sakit atau tidak sakit, kalau sudah waktunya ya sudah. Yang namanya mati itu sudah ditetapkan Allah, termasuk hari kiamat. Walaupun ada hadis hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat kapan? Jumat depan. Ya masih lama ya. Kayaknya masih lama ya. Ya betul ya, masih lama ya. Karena belum turun apa? Hari kiamat belum Jumat besoknya lagi. Karena belum apa? Belum turun Imam Mahdi ya. Kalau sudah turun Imam Mahdi, nah sudah mulai disanakan, sudah mulai dikit itu ya. Nah, jadi kembali ya, ini ayat yang pertama ya. Kemudian juga di dalam surat An-Naba ayat yang ke-18 ya, yang artinya yaitu hari yang pada hari itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok ya, berkelompok-kelompok. Kalau dalam surat Az-Zumar rombongan ya. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga, itu surat Az-Zumar itu ya itu. Itu para hamba Allah sekalian. Nah, kemudian tadi Mujahid mengatakan bergelombang-gelombang atau rombongan-rombongan. Juga Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah setiap umat itu datang bersama dengan Rasulnya sendiri. Kemudian juga semana dengan apa yang disebutkan di dalam firman Allah yang artinya surat Al-Isra ayat 71 ya. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan imamnya, dengan pemimpinnya ya. Nah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari itu ya. Nah, pada hari itu kata Allah kami panggil umat itu dengan para pemimpinnya. Nah, dalam tafsir dia mengatakan para rasul, para nabi ya, para pemimpin-pemimpin mereka itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para hamba Allah sekalian. Sampai jam 8:30 ya. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan ya, di dalam ayat yang ke-22 ya. Litogina ma'aba. Tadi sudah ya, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi An-Naba ini tentang hari kiamat sampai kepada tentang datangnya hari kiamat sampai hari kiamat, sampai terjadinya kiamat dan setelah hari kiamat ya. Litogina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka itu adalah para pembangkang ya. Orang yang melampaui batas itu para pembangkang-pembangkang, penentang-penentang, pendurhaka yang menentang rasul-rasul ya. Yang menentang para rasul, para nabi. Nah, itu pembangkang. Maka disebut ini litogina, dialah orang yang melampaui batas ya. Ma'aba, apa itu? Sebagai tempat kembali mereka. Nah,
Di sini tadi jahanam ya. Jahanam itu termasuk tadi orang yang kafir, orang pembangkang-pembangkang ya itu. Jadi para hamba sekalian, yaitu sebagai tempat kembali dan tempat menetap, serta mereka tempat menetapnya mereka pulang. Makanya tempat kembalinya manusia yang kekal itu ada dua di akhirat. Ya, Pak Samino, tempat kembalinya manusia itu ada dua di akhirat, kampung akhirat ya. Apa Pak Samino? Satu apa? Di akhirat ada dua tempat. Yang satu apa? Apa? Neraka dan surga. Cuma dua tempat ya. Cuma dua tempat. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, itu pada hari akhirat. Nah, jadi sini tadi bahwa tempat kembali mereka itu mereka menetap di sana ya. Ada ayat seperti surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahanam kan. Jadi orang kafir dan orang musyrik itu adanya di neraka jahanam tadi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam apa? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dia pulang. Orang kafir, orang musyrik pulangnya di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ini Allah tegaskan ya. Nah, ayat-ayat yang katakanlah yang mengerikan itu sebenarnya buat kita supaya kita ini manusia itu sadar. Istilahnya apa? Sadar, kemudian eling gitu ya. Nanti manusia itu cuma ada dua tempat, yang menggembirakan dan yang menyesalkan ya. Yang menggembirakan itu surga, yang menyesalkan itu adalah neraka. Kalau kata orang, kalau sudah di sana istilahnya apa? Nasi sudah menjadi bubur ya. Ada orang yang menyesal, ya laitani kuntu turoba ya. Kalau gitu jadikan saya ke tanah saja kan tuh kan. Ada lagi menyesal gini, ya Allah tolong kembalikan saya kemana? Ke rawa badak ya, Cilincing, Kelagua ya. Nanti kalau saya engkau kembalikan lagi ke dunia, saya akan apa? Akan beriman, akan beribadah, akan beramal soleh ya. Sudah nggak bisa karena nasi sudah menjadi bubur, udah nggak ada tempat lagi. Dunia itu bukan dunia yang sekarang kita tempat sekarang ini, sudah dunia lain lagi. Kan dulu ada acara TV dunia lain ya, tuh, ada tuh ya. Nah jadi udah dunia lain lagi, hamparan begitu nah. Nah jadi para yang sekalian ya, yaitu tadi di sini bahwa ayat yang ke-22 itu mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal fiha di dalamnya neraka jahanam buat orang-orang kafir dan orang musyrik. Ada juga sih neraka sakor ya. Bedanya kalau neraka sakor dan neraka jahanam apa Pak Kapsir bedanya? Ya, ya. Pinter Pak ini. Ya, jadi gitu ya. Dalam ayat ya ada kan? Kata orang, "Loh, kok kamu ada ini sama-sama nih?" Kalau istilahnya kalau diobrolkan padahal katanya boro-boro mau ngobrol kan ya sama-sama. Istilahnya kalau diungkapkan, "Loh, kok kamu ada di sini?" Kenapa kamu ada di sini di neraka sakor maksudnya? Iya. Saya dulu tahu sholat hukumnya wajib tapi saya enggak sholat. Itulah akibatnya. Jadi orang yang dulunya tahu sholat itu wajib dia enggak kerjakan maka dia akan masuk neraka sakor. Enakan mana? Jahanam sama sakor. Enggak enak dua-duanya ya. Nah, tapi kalau yang namanya surga enakan mana? Semuanya enak. Meskipun ada surga mungkin yang tingkatnya rendah enak ya. Bahkan saya pernah baca hadis. Orang yang masuk surga yang terakhir dia pernah mengalami neraka, begitu dicuci dosa-dosanya kemudian Allah selamatkan dia, Allah keluarkan, Allah mandikan dia badannya yang tadinya hitam pekat kemudian dia keluarkan dimandikan ya oleh air surga. Nah baru dia belum masuk surga, dia baru hanya di emperan surga ya, saking luas itu. Kata dia, ya Allah ya, bukan main surga ini nikmatnya, baru hanya di emperannya, di halamannya ya. Apalagi kalau di dalamnya kan
Kemudian dia bolak-balik, ya Tuhanku ya, saya ini penasaran kayak apa sih surga dalamnya ya. Nah, dia sudah menikmati emperannya, tapi dia penasaran seperti apa surga dalamnya itu. Akhirnya dia minta kepada Allah, bermohon, akhirnya Allah juga masukkan dia ya. Karena dia masih ada iman, masih beramal soleh, dan dia sudah bebas, maka Allah masukkan juga ke dalam neraka. Itu orang yang masuk surga terakhir, dia merasakan apa? Neraka dulu ya. Kemudian tadi ya, pada ayat yang ke-23 sudah, ayat 24 sekarang ya, untuk mempersingkat waktu ya. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam keterangannya, ini yang perlu juga kita waspadai ya. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka jahanam dan tidak pula mendapat minuman. Ada minuman apa minuman di sana ya? Minuman air apa? Air nanah, air timah yang diminum ya. Bayangkan. Tahu nanah ya, Ipan? Tahu nanah apa nanah? Yang warna hijau apa tadi? Yang ada di dalam bisul ya. Nah, ya, bisul ya. Nah, di sana ada minuman itu air timah dan air nanah. Bayangkan ya. Timah, tahu timah? Timah apa itu? Kalau dulu saya waktu mancing ya, itu timah dibikin buat apa itu? Buat biar apa? Biar dalamnya ada kubulnya, ada ini. Jadi kalau umbul-umbulnya apa? Berarti ada ini ya. Kalau nggak pakai timah kan kadang-kadang nggak ambangnya itunya, umpannya itu ya. Timah dan nanah, itulah tempat kembalinya orang-orang yang berdosa, orang yang pembangkang, orang yang kafir, orang musyrik ya. Nah, jadi la yadukuna fiha barda wala syaraba. Dia tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan namanya neraka api. Ya mungkin kan nggak bisa merasakan kenikmatan angin, udara segar, nggak ada di sana ya. Tapi beda dengan di surga ya. Itu para hamba sekalian. Jadi neraka jahanam, mereka tidak menjumpai hal-hal yang menyejukkan hati mereka, tidak pula menjumpai minuman ya. Kalau di sini masih mending minuman apalah, minuman susu, kopi, jahe dan sebagainya masih ketemu di sana. Di sana nggak ada ya. Nah, sekalinya ada tadi minuman apa? Air nanah dan air yang terakhir illa hamima wa ghassaqa. Kecuali kata Allah ya, selain air tadi yang mendidih dan air nanah ya. Bayangkan coba. Di neraka itu yang namanya neraka jahanam cuman ada ya, air yang mendidih dan nanah yang disediakan buat orang innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina ya. Nah, orang yang kafir ahli kitab yang disebut itu adalah orang kafir dan orang musyrik ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Demikian para hamba sekalian, ini 5 ayat ya saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita terna. Sekali lagi kesimpulannya dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa ya, disebut keganasan neraka jahanam, dahsyatnya siksanya neraka jahanam buat orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang menentang agama Allah, termasuk adalah orang kafir dan orang musyrik. Mereka akan menikmati neraka jahanam yang telah Allah sediakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam Islam, di dalam beribadah kepada Allah, dan kita menjauhkan dari yang namanya kekafiran walaupun kecil. Naudzubillah min dzalik. Agar senantiasa kita selalu istiqomah, selalu melaksanakan agama Allah dengan baik, kemudian kita bisa menjadikan untung apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.